Fadila, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo semester 3. Halo, aku Fidela Marani Umbilika, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo semester 3. Dan hari ini kita akan membahas mengenai 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan jangan kemana-mana, tetap ikuti diskusi ini sampai akhir. Oke, memasuki masa awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, banyak pihak yang menyoroti kinerja pemerintahan mereka, baik dari segi capaian maupun tantangan yang dihadapi. Dalam 100 hari pertama, pemerintahan ini mendapatkan apresiasi atas beberapa program unggulan yang dianggap membawa dampak positif bagi masyarakat. Nah, berdasarkan survei terbaru, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran mencapai angka 81%. Dan apa yang menurut Kak Nanda nih yang menjadi faktor utama tingginya angka ini? Aku mau jawab sedikit dari persepsi aku. Apa sih yang menjadi faktor utama tingginya angka kepuasan kepemerintahan Prabowo Gibran ini? Jadi tingginya tingkat kepuasan ini bisa dikaitkan dengan gaya kepemimpinan Prabowo Gibran yang pro rakyat dan realisasi janji kampanye kemarin, seperti contohnya ada program makanan gratis untuk pelajar dan ibu hamil, tentunya makanan bergizi ya. Kemudian ada keputusan untuk pembatasan kenaikan pajak, pertumbuhan nilai hanya untuk pada barang dan jasa yang mewah. Ini juga mendapatkan respons positif dari halayak umum. Oh, jadi gitu ya, Kak. Iya. Kalau dari sisi ekonomi menurut Kak Fidela gimana? Kalau dari sisi ekonominya ya Kak, mengenai kebijakan seperti pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi rumah tidak layak huni, renovasi sekolah, ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi langkah-langkah yang diambil pemerintah itu sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri. Wah, keren banget pendapatnya. Nah, ada salah satu hal yang menarik perhatian publik nih dari pemerintahan Prabowo kali ini, yaitu ukuran kabinet yang mencapai 109 anggota nih Kak. Dan ini terbesar sejak tahun 1960-an. Bagaimana sih pendapat kakak-kakak mengenai hal ini? Pemerintahan kali ini kan yang terbesar gitu kan. Oke, Terima kasih pertanyaannya Kak Ida. Prabowo membentuk kabinet secara besar-besaran pastinya bukan tanpa alasan. Salah satunya tujuannya adalah untuk mengakomodasi berbagai kepentingan politik dan untuk memastikan stabilitas pemerintahan dengan melibatkan hampir semua partai parlemen dan kelompok kepentingan kecuali PDIP. Meskipun demikian, namun PDIP tetap mendukung kinerja dari Prabowo Gibran yang diharapkan dapat meminimalisir oposisi dan memperkuat dukungan legislatif. Gitu kan kita. Gitu. Iya. Kalau berdasarkan menurut pandangan sisi efisiensi, menurut Kak Fidela gimana? Kalau dari sisi efisiensinya ya Kak ya, kabinet yang terlalu besar itu bisa menjadi tantangan sih sebenarnya untuk pemerintahan kali ini. Tapi saya rasa pemerintah tuh dapat menjaga dari sisi operasionalnya atau baru memastikan untuk kabinet tidak sampai mengganggu efektivitas pengambilan keputusan pelaksanaan kebijakannya Kak. Jadi gitu. Ini kayak sepak bola ya. Jadi kayak ada cadangan juga, ada wakil-wakilnya. Jadi sangat-sangat wow gitu, sangat banyak. Nah, pemerintahan Prabowo Gibran sendiri telah meluncurkan beberapa kebijakan ekonomi dan sosial seperti program MBG, yaitu makan bergizi gratis, atau juga dari sektor ekonomi juga ada kebijakan PPN untuk barang yang premium. Nah, untuk Kak Fidela,
Bagaimana kakak menilai dampak kebijakan tersebut sejauh ini? Aku mau kasih membahas sedikit tentang program seperti makanan bergizi gratis. Ini program ini sangat baik sih untuk masyarakat dalam hal menunjukkan fokus pemerintah membangun sumber daya manusianya. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya dari Kak Nanda sendiri gimana? Iya. Nah, selain itu, pembatasan kenaikan pajak pertambahan nilai hanya untuk barang-barang yang mewah saja. Hal ini menunjukkan sensitivitas pemerintah kita terhadap kondisi ekonomi masyarakat umum yang dapat membantu menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Begitu Kak Anita. Oh, jadi dulu ya. Jadi kemarin kan ada huru-hara yang apa PPN Oh, itu iya. tahun baru itu. Jadi kan jadinya itu barang-barang yang mewah-mewah aja ya. Hanya Jadi untuk pada barang mewah saja. Nah, ini kan pemerintahan ini udah banyak banget capaian positifnya dan udah pastinya ada tentangan dong pastinya ya kan. Jadi menurut kakak Nanda sendiri nih, tantangan apa aja sih ke depan yang mungkin dihadapi pemerintahan ini Oke. untuk masa depan kita semua juga sebagai mahasiswa gitu. Oh iya. Tantangannya pasti akan banyak banget. Salah satu tantangan utamanya itu adalah memastikan bahwa kabinet yang besar ini dapat bekerja secara efisien dan tidak menjadi beban birokrasi. Selain itu, menjaga stabilitas politik dengan berbagai kepentingan yang diakomodasi juga memerlukan keterampilan manajemen yang baik. Menurut aku sih gitu ya, Kak. Oke, terus dari Kak Widela dari segi ekonomi gimana? Kalau dari sisi ekonominya, tantangan terbesar itu gimana caranya beragam program sosial yang ambisius bisa jalan tanpa butuh anggaran yang membuat negara jebol. Jadi tanpa pembengkakan anggaran. Terus pendapatannya harus diperhatikan juga. Berkelanjutan dan pasti anggaran dikelola dengan efektif biar semuanya tetap balance. Oh gitu. Terus katanya juga program makan siang gratis itu dari uangnya Prabowo sendiri, benar apa enggak Kak? Iya, kalau aku sempat baca berita dari beberapa sosmed juga, dari beberapa sumber, ada yang bilang itu sebagian uang dari Bapak Prabowo sendiri. Berarti Pak Prabowo itu sangat kaya ya? Sangat royal sih Kak, bukan kaya. Kaya itu penjabat sangat banyak sekali. Oh iya, sangat Menurut saya royal. pemimpin yang royal. Berarti bagus ya. Bagus sekali Pak Prabowo. Kalau Kak Widela sendiri kemarin nyoblosnya siapa? Rahasia itu guys. Oke. Oke, di sisi lain, hubungan luar negeri Indonesia juga terus diperkuat dengan beberapa kesepakatan strategis yang menguntungkan, terutama dalam sektor perdagangan dan investasi, Kak. Terus menurut Kak Nanda, bagaimana Kak Nanda sendiri menilai pendekatan diplomasi ini dan kebijakan luar negeri pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari pertama? Oke, kalau menurut aku salah satu langkah diplomasi yang menonjol adalah bagaimana upaya pemerintah untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga seperti ASEAN melalui pertemuan tingkat tinggi yang intensif. Presiden Prabowo juga menunjukkan komitmennya terhadap kerjasama global dengan menegakkan posisi Indonesia dalam isu-isu perubahan iklim dan energi terbarukan, seperti itu Kak Anggita. Oke, dari sudut ekonomi nih. Dari tadi sudut ekonomi mulai ya. Ini Kalau dari sudut pandang ekonomi, kebijakan yang mempermudah investasi asing lewat penyederhanaan aturan merupakan langkah-langkah yang bagus yang diambil pemerintah ya Kak ya.
langkah ini telah menjalin kerjasama dengan beberapa negara untuk meningkatkan investasi di bidang teknologi dan juga di bidang infrastruktur. Tuh Kak. Jadi gitu. Jadi Kak Fidela ini sesuai porsinya ya. Selalu di ekonomi mulu. Aku bacanya itu sih Kak, baca yang tentang ekonomi. Oke. Nah, peran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik seperti selalu turun lapangan jika terjadi bencana maupun selalu mendampingi program makan gratis seperti itu. Jadi menurut Kak Nanda sendiri, bagaimana Kak Nanda melihat kontribusi Wakil Presiden kita sejauh ini? Gitu. Oke, kontribusinya sejauh ini ya Kak. Sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka ini adalah salah satu Wakil Presiden termuda. Gibran membawa pendekatan yang segar dan modern dalam menjalankan tugasnya. Beliau aktif turun ke lapangan untuk memastikan program-program yang dijalankannya seperti program sosial, yaitu renovasi sekolah dan makanan bergizi gratis terlaksana dengan baik seperti itu. Nah, dari Kak Fidela dari segi ekonomi. Balik lagi dari sisi ekonominya ya. Wakil Presiden kita kali ini juga memiliki andil ya teman-teman, yaitu dengan mendorong UMKM lewat platform digital yang membantu promosi produk lokal. Gaya pemimpinan beliau itu terlangsung ya Kak, turun tangan ke masyarakatnya dan bikin masyarakat lebih inklusif dan relate banget dengan pemerintahan kali ini. Jadi masyarakat itu ngerasa kali ini sangat diperhatikan. Iya, sangat diperhatikan oleh pemerintah kayak gitu. Kak bertakut guys. Oke. Nah, jadi dari diskusi kita hari ini bisa disimpulkan bahwa kita bisa melihat bahwa pemerintahan Prabowo Gibran telah membuat berbagai langkah besar dalam waktu 100 hari pertama. Mulai dari kebijakan sosial yang langsung menyentuh masyarakat, pendekatan diplomasi yang strategis, hingga gaya kepemimpinan yang modern dan inklusif. Meskipun masih ada beberapa tantangan ke depan seperti efisiensi kabinet besar dan keberlanjutan anggaran, komitmen untuk membangun kesejahteraan rakyat jelas terasa. Dengan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, tentu saja termasuk generasi muda, pemerintahan ini punya potensi besar untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Semoga kedepannya kita semua bisa terus mendukung dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju. Dari semua yang sudah kita bahas, jelas sekali bahwa pemerintahan ini mempunyai potensi besar untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik tentu saja. Terus juga aku nggak lupa mau terima kasih kepada Kak Nanda dan Kak Fidela yang udah mau aku ajak podcast di sini bareng-bareng ngobrol buat bahas politik yang tentu saja jarang dibahas ya dari teman-teman semuanya, dan semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang udah lihat podcast kita. Oh iya, sebelum podcast ini ditutup, sebelum podcast ini selesai, aku mau ngucapin buat Kak Anggita dan tim dan teman-teman yang ada di sini, juga ada yang di rumah. Aku mau ngucapin terima kasih banyak karena aku udah dibolehin nih untuk sharing-sharing sedikit tentang pemerintahan Prabowo dan Gibran, yaitu 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran. Gitu. Kalau dari aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman, buat Kak Anggita sebagai moderator kali ini, buat Kak Fernanda sebagai partner bincang-bincang kali ini. Aku sangat seneng banget ya bisa ngobrol bareng teman-teman. Jadi ilmunya menurut aku ini bermanfaat banget. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, boleh like, Komen,
dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan kapok ya sama pembahasan kita kali ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah melihat dan see you. Bye bye.